Selamat datang lagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini tutorial kita adalah mengenai cara moderasi komentar di WordPress. Moderasi komentar di WordPress ini ada dua cara. Yang pertama adalah kita menggunakan dari setting, kemudian discussion. Ini bisa kita buka. Nah, ini sudah saya buka di sini. Nanti kalau terbuka akan seperti ini. Default post setting ini maksudnya kalau untuk setiap posting kita bisa di sini akan ada komentar untuk memberikan notifikasi kalau ada blog lain yang memberikan link ke post yang kita berikan itu, kita buat itu, kemudian mengizinkan notifikasi dari kalau blog lain memberikan pingback atau trackback ke post yang baru. Dan yang ini yang penting adalah mengizinkan orang untuk memasukkan komentar ke post yang baru. Nah, yang ini bisa ditutup, tapi komentar di sini ini biasanya nanti bisa di setting juga di setiap postingannya, setiap postingan di WordPress kita. Kalau di sini kita izinkan berkomentar, tetapi ada syaratnya. Kalau tidak pakai syarat, nanti banyak sekali akan ada komentar-komentar spam di web kita. Yang pertama, mereka harus mengisi nama dan email. Yang kedua ini harus registrasi dan login. Jadi harus registrasi dulu dan login. Kalau yang ini nanti mereka akan malas komentar biasanya, kecuali kalau web kita udah terkenal, udah bagus, seperti web punya Detik atau Kompas mungkin bisa. Tapi kalau yang masih baru, biasanya, kecuali kalau Anda langsung bikin yang kelasnya seperti itu ya, bisa juga. Silahkan langsung registrasi dan login. Mungkin Anda punya web berita yang beritanya bagus, akurat, tiap hari posting, upload mungkin 10 atau 20, 30 berita tiap hari bisa. Kemudian ini menutup kolom komentar untuk post yang lebih lama dari 14 hari. Ini terserah, bisa Anda buka atau bisa juga tidak usah diisi. Kalau di tempat kami tidak usah diisi karena mereka bisa berkomentar meskipun 2 tahun, 3 tahun selanjutnya. Yang penting kalau bagi kami ya, asal dimoderasi aja. Kalau yang ini nggak usah. Nah, ini nested comment itu satu komentar, kemudian ada orang lain yang berkomentar di bawahnya, mengomentari komentar itu, kemudian mengomentari lagi komentar tadi itu sampai 5 kali. Di sini bisa disetting sampai 10 kali, defaultnya 5 kali. Jadi kalau nanti bisa berkomentar, komentarnya komentar dan komentarnya lagi ke bawah sampai 5 kali. Kalau yang di sini komentarnya dipotong sampai 50 untuk setiap halaman. Nah, kalau yang ini Anda bisa memilih komentarnya yang paling lama di atas, biasanya page 1 gitu, terus langsung dapat paling atas, atau yang paling baru, yang paling atas. Kalau yang orang biasanya suka page 1, yang komentar paling lama di atas. Nah, kita setting order. Kalau di sini setting apakah WordPress akan memberikan email kepada kita jika ada orang yang memposting komentar, kemudian apakah jika ada komentar yang perlu dimoderasi. Nah, sekarang komentar yang perlu dimoderasi akan ada di bawahnya. Sebelum komentar muncul,
komentar harus di-approve manual, atau autornya, pembuat komentarnya harus mendapatkan komentar yang sudah di-approve sebelumnya. Jadi ini kalau settingan seperti ini, secara umum itu komentatornya nanti akan masuk ke misalnya ini ya. Nanti komentatornya itu akan di hold dulu, dimoderasi dulu. Kalau diizinkan, nanti setelahnya dia komentarnya akan langsung bisa muncul tanpa dimoderasi lagi untuk komentar kedua, ketiga. Tapi kalau yang ini Anda cek, dia komentar yang kedua, ketiga juga perlu Anda moderasi lagi. Di sini. Nah, di sini ada komentar seperti ini. Ini di website kami sendiri. Nah, ini bisa di-approve. Kemudian dia juga bisa di-approve. Nah, ini sudah di-approve dan di-approve. Kalau yang ini namanya ping ya. Ping back di sini. Jadi konten kita di ping atau di link dari tempat lain. Ini mau di-approve atau tidak terserah Anda. Kemudian di sini kalau komentar itu ada linknya, itu komentar biasanya kita tidak langsung tampilkan. Anda pengen berapa? Kalau secara default di sini ada dua link akan ditahan supaya tidak langsung muncul dan perlu moderasi. Kalau buat kami ini perlu satu link terus ditahan untuk moderasi. Soalnya komentar spam itu nanti mereka pakai backlink ke tempat mereka karena mereka pengen promosi misalnya situs apa gitu, terus supaya pengunjungnya ikut datang ke sana. Nah, seperti itu. Kemudian ini untuk memblokir kalau komentarnya itu ada kata-kata semacam ini, nama autornya siapa, websitenya apa, IP address-nya berapa, ini browser user agent string-nya, kemudian ada data yang seperti itu, maka dimoderasi. Misalnya, nah di sini kalau misalnya Anda kasih kata press, WordPress itu nanti juga ikut kena dan dimoderasi. Tapi kalau kita sudah memakai ini atau ini sekaligus, itu nanti semua komentar akan perlu moderasi, jadi tidak usah khawatir soal ini, nanti kita bisa baca secara manual. Kemudian ada kunci-kunci komentar yang tidak kita izinkan, misalnya kata-kata seperti ini, judi, bet, taruhan, yang seperti ini biasanya buat spam banyak banget, dan Anda bisa tambahkan satu kata, satu baris, ini bisa sampai ke bawah, bisa sampai turun lagi. Nah, itu yang penting. Kemudian avatar display, show avatar, ini ratingnya seperti ini, kita simpan settingnya. Nah, kemudian yang lainnya adalah setting komentar itu di postingnya secara langsung. Nah, di sini ada kami punya ada dua posting. Misalnya ini akan kami setting soal men-setting komentar di postingan ini. Harus diingat bahwa kalau untuk WordPress itu kalau setting global, misalnya huruf besar, kemudian disetting disetting di bawahnya, di halamannya itu langsung disetting huruf kecil, itu maka nanti yang menang adalah settingan yang ada di ujung. Itu kalau Anda menggunakan
interface yang seperti ini, kecuali kalau Anda ganti huruf besarnya itu misalnya di codingnya di HTML-nya atau di PHP-nya WordPress langsung. Nah, itu nanti yang menang yang jelas yang di situ. Nah, kalau kita setting apapun tadi itu di komentar itu, nanti kemudian kita setting lagi di komentar di sini. Misalnya komentarnya kita matikan di sini. Itu nanti akan akhirnya akan hilang. Nah, gini, kalau menggunakan template yang masih standar, di bawah itu akan ada seperti itu. Apakah akan diizinkan untuk komentar atau tidak. Tapi untuk yang di sini, kelihatannya template ini mengoverride semua dan settingannya sudah nggak ada di sini. Ya, biasanya settingannya itu ada di bawah. Oke, begitu teman-teman cara tentang moderasi komentar di WordPress. Semoga bermanfaat. Salam sehat dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.